menghadirkan paslon nomor urut 1, Hartawan SHMH dan Haji Darmin SE. Paslon nomor urut 2, Haji Budiman Ismaun SPD MPD, Helmi Paman Esos. Paslon nomor urut 3, Gusnan Mulyadi SEMM dan Haji Rifai Tajudin Esos. Paslon nomor urut 4, Hajah Dewi Sartika SE dan Marwan Iswandi SHMH. Paslon nomor urut 1, Hartawan SHMH dan Haji Darmin SE. Duet Hartawan Darmin diusung PAN dan PKPI dengan visi membangun masyarakat Bengkulu Selatan yang religius, bermartabat, maju bersama dan sejahtera, didukung pemerintahan yang profesional. Misinya adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor unggulan daerah, mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan dinamis. Paslon nomor urut 2, Haji Budiman Ismaun SPD MPD dan Helmi Paman Esos. Pasangan ini diusung Partai PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dengan visi terwujudnya masyarakat Bengkulu Selatan sejahtera dan berdaya saing, dan misi peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkarakter, berbudi, ulet, mandiri, dan inovatif melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Peningkatan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat secara merata, peningkatan ketahanan pangan secara berkualitas dan berwawasan lingkungan, peningkatan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan berwawasan gender. Paslon nomor urut 3, Gusnan Mulyadi SEMM dan Haji Rifai Tajudin Esos. Paslon ini diusung Partai Nasdem dan Golkar dengan visi terwujudnya masyarakat madani menuju Bengkulu Selatan elok, maju, aman, sejahtera, berlandaskan cinta Bengkulu Selatan. Sementara misinya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat Bengkulu Selatan yang lebih sejahtera dan berkeadilan, meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ramah lingkungan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas berbasis teknologi informasi. Paslon nomor urut 4, Hajah Dewi Sartika SE dan Marwan Iswandi SHMH. Keduanya diusung Partai Demokrat, Perindo, dan Partai Berkarya dengan visi terwujudnya masyarakat Bengkulu Selatan yang berempati, mandiri, tangguh, berbudaya, dan tentram. Misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berwawasan dan unggul, meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur berbasis pembangunan ekonomi masyarakat, mewujudkan kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan serta mengelola sumber daya alam dan peluang industri bisnis, mewujudkan ketentraman masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan, mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang berbudaya dan berakhlak mulia, meningkatkan pelayanan terpadu aparatur daerah untuk masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. 9 Desember, kita milih lagi. Terima kasih. Dari apa yang disampaikan, dapat kami pahami bahwa kondisi pendidikan saat ini memang perlu perbaikan dari sisi infrastruktur perbaikan, di mana karena kami pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan, tahu persis kondisi pendidikan di Kabupaten Selatan saat ini. Sehingga dengan visi kami dengan memperbaiki tatanan sarana prasarana, di mana yang kami tahu banyak sekolah-sekolah yang hingga saat ini belum terjamah rehab sejak dibangun. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Kemudian juga masih ada sekolah-sekolah yang melaksanakan pendidikan dengan belajar di lantai. Kondisi sangat memprihatinkan, sehingga kami ke depan memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan ini dalam rangka perbaikan sarana prasarana, namun dengan berbagai kendala
APBD kita sangat minim, tentunya kita harus berupaya untuk menggait dana-dana ke pusat, di mana banyak peluang-peluang dana pusat melalui dana-dana tugas pembantuan, tugas dana-dana rekonstruksi yang bisa kita arahkan dalam rangka mendongkrak sarana prasarana bidang pendidikan ini. Kemudian juga perbaikan dari sisi peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri yang dimulai dari guru. Barangkali kita berupaya meningkatkan kualitas guru, kemudian kualitas muridnya, sehingga kualitas pendidikan Bengkulu Selatan akan meningkat pada masa yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui, kondisi saat ini Bengkulu Selatan berada pada peringkat 6 kabupaten khusus dari 10 kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Sehingga dengan target perbaikan ini diharapkan akan mendongkrak tingkat peringkat Kabupaten Selatan di Provinsi Bengkulu pada masa. Bosda hadir di Bengkulu Selatan yang pertama sekali untuk memenuhi mandatori bahwa APBD kita harus berpihak ke pendidikan minimal 20% dan kesehatan 15%. Itu yang pertama. Alat ukur yang jelas bahwa itu. Yang kedua, bahwa di dalam Bosnas ada beberapa hal yang tidak bisa dibiayai. Yang pertama sekali tentang anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi, mereka untuk membeli pakaian seragam dan yang lainnya. Dan itu kami subsidi melalui Bosda dan kami berikan mulai dari tahun 2019. Dan yang berikutnya, bahwa di dalam Bosnas tidak boleh melebihi 50% digunakan untuk pemberian kepada guru honor atau honor. Dan untuk itu kami berikan tambahan insentif kepada guru honorer karena Bengkulu Selatan sangat membutuhkan guru honorer. Dan Bosda ini akan berlangsung kami kaji sesuai dengan kebutuhan dan melihat keadaan. Dan mungkin saatnya nanti kalau memang kondisi ada atau solusi yang lebih baik kami akan ganti. Kemudian cerita tentang infrastruktur. Setiap tahun selalu dilakukan perbaikan terhadap infrastruktur pendidikan, apapun itu, baik gedung, ruang belajar maupun yang lain. Memang masih banyak yang belum bisa terlaksana dengan baik. Hal ini memang karena kekurangan APBD kita. Apalagi tahun depan APBD kita berkurang sampai 100 miliar. Tentunya membutuhkan beberapa hal yang diperlukan inovasi-inovasi di luar APBD untuk itu. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa alat ukurnya jelas, bahwa ini juga peruntukannya jelas untuk kedua hal tadi. Yang kami maksud dengan SDM yang mempunyai nilai dan daya saing adalah SDM yang siap bersaing dimanapun dan apapun yang mereka tempatkan. Kami katakan demikian karena saya mengamati, kebetulan saya sudah hampir 1 tahun di Bengkulu Selatan, saya betul sering berbincang-bincang, bertemu dan berkomunikasi dengan seluruh ASN. Saya melihat ASN di Bengkulu Selatan mempunyai tidak kalah dengan ASN yang lain. Namun yang saya lihat adalah mereka kurang mendapatkan pelatihan dan perhatian. Itu saja. Kemudian kalau ditanya apa yang akan saya lakukan, yang pertama akan saya sering lakukan adalah in-house training terhadap seluruh ASN yang ada di Bengkulu Selatan. Gunanya untuk apa in-house training? Untuk nge-refresh pengetahuan mereka dan bisa sharing dengan teman-teman ASN dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian kenapa kami harus mengadakan in-house training? Karena kami menyadari bahwa Bengkulu Selatan bukanlah daerah yang kaya. Artinya kami mendatangkan trainer dari luar, namun dengan biaya yang murah tapi bisa dinikmati oleh seluruh ASN dari Bengkulu Selatan. Mungkin wakil saya akan menambahkan. Silakan, masih ada waktu. Baik, saya akan tambahkan karena wakil saya meminta saya kembali. Saya mengatakan bahwa ASN itu penting sekali. Mengapa saya katakan penting? Karena baik buruk, maju mundurnya Bengkulu Selatan adalah tergantung ASN yang ada di Bengkulu Selatan. Saya banyak melihat sekarang di Bengkulu Selatan bahwa penempatan ASN atau OPD tidak sesuai dengan bidang ilmu yang mereka miliki. Menjawab pertanyaan dari moderator, kami telah memprogramkan beberapa hal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Antara lain telah kami sebutkan dalam visi dan visi kami tadi, antara lain
kami akan mencetak persawahan baru atau memperluas unit atau lahan sawah yang terletak di Ulu Manak, di Kedurang, dan di Seginim. Kemudian selain dari itu, kami akan mengadakan pelatihan pada masyarakat untuk memberikan keterampilan kepada warga kita, khususnya kaum ibu-ibu, agar mereka memperoleh pelatihan dan bisa membuka home industri di rumah tangga. Kemudian selain dari itu, kita sampaikan juga program modernisasi pertanian berupa pengadaan alat mesin pertanian, kemudian memberikan stimulan kepada masyarakat untuk dapat berkreativitas dalam rangka meningkatkan perekonomiannya. Kemudian selain dari itu, kami juga membuat suatu program unggulan di mana kami akan membangun pabrik-pabrik industri kecil dan menengah untuk menambah lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat. Selain dari itu, kami tentu akan membangun jaringan di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, baik secara regional maupun nasional, agar produk-produk hasil karya dari masyarakat Bungkulu Selatan itu dapat tertampung dan terjual tepat pada